Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah gerakkan hati kita, mampukan diri kita untuk sama-sama belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini dalam majelis yang mudah-mudahan Allah taala senantiasa limpahkan barokah. Dan pembahasan pada kesempatan kali ini merupakan pembahasan yang sangat penting dalam agama. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat pokok dan sering dikelirukan dengan ikhlas. Karena itulah pembahasan ini perlu betul-betul kita perhatikan, karena yang berlaku di masyarakat sering sekali dikelirukan dengan ikhlas. Padahal ini merupakan hal yang sangat berbeda. Apa itu? Yakni pembahasan tentang ridha. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masuk di bab baru, yaitu bab ridho. Kita baca dari muqaddimah beliau. Qala musannif hafizahullah ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, fa innar ridho yafragul qalbu lillahi wa man mala'a qalbahu minar ridho mala'allahu sadrahu ghina. Kata beliau, sesungguhnya ridho ini adalah yafragul qalbu lillah, mengosongkan. Yafragu itu bermakna khola atau ittasa'a, yaitu mengosongkan atau meluaskan, melapangkan. Mengosongkan hati atau melapangkan hati lillah, kepada Allah, untuk Allah. Wa man mala'a qalbahu minar ridho, siapa yang memenuhi hatinya dengan ridho, mala Allahu sadrahu ghina, maka Allah akan penuhi dadanya dengan rasa cukup, dengan kecukupan. Wa amnan, dengan rasa aman. Wa qanaatan, dan qanaah, rasa cukup. Wa faragha qalbahu li mahabbatihi, dan Allah akan penuhi hati hamba itu, hati orang yang mengosongkan hatinya untuk Allah itu dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepada Allah. Wa tawakkul alaihi, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ridho samaratun min samaratil mahabbah. Beliau, ridho ini adalah salah satu buah dari buah-buah mahabbah, dari buah-buah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'la maqamatil muqarrabin, dan ini adalah makom yang paling tinggi dari orang-orang yang takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa babullahil a'dhamu, ini adalah pintu Allah yang agung. Jadi ridho ini pintu agung yang paling agung. Wa mustarahu al-muttaqin, dan ini adalah mustarah. Mustarah itu baitul khola atau baitul wasi' alati yastarahu fihi, sebuah rumah yang kosong, rumah yang lapang, yang nyaman untuk istirahat di dalamnya. Jadi ridho ini adalah rumah yang lapang dan nyaman bagi orang-orang yang bertakwa. Wa jannatud dunya, dan ini adalah surganya dunia. Adalah surganya dunia. Ini kalau kita baca di bab ini adalah kesimpulan-kesimpulan. Jadi beliau memaparkan buah-buah. Kalau kita bicara tentang keridhaan itu, nanti kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi dipaparkan di awal untuk membuat kita penasaran, kok bisa? Ini kesimpulan dari mana? Nanti akan dibahas di belakang-belakang. Waridullah anil abdi akbaru minal jannati wa ma fiha. Jadi dikatakan ridho Allah kepada hamba itu lebih besar dibandingkan dengan surga dan apa yang ada di dalam surga tersebut. Li'anna ridho sifatullah, karena ridho itu adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu khalquhu, sedangkan surga itu adalah ciptaan Allah. Jadi dari sisi zatnya saja sudah beda. Wa qad qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itu lebih besar. Ba'da dzikri wa'tihi lil mu'minina bidukhulil jannah, itu Allah sebutkan setelah Allah sebutkan janjinya bagi orang-orang beriman akan memasukkan mereka ke dalam surga. Fama makna ridho? Oleh karena itu kata beliau, kalau begitu apa maknanya ridho ini? Wama marotibuhu, dan bagaimana tertibnya? Wa kaifa sabilu ilal wusul ilahi, dan
bagaimana caranya untuk bisa sampai kepada ridho ini. Wa ma samaratuhu, dan apa buah ridho, keridhaan ini. Wa mal farqu bainahu wa bainas sabri, dan apa bedanya antara ridho dengan sabar. Tajidu bayana dzalika wa ghirahu fi hadal fasl. Kau akan dapati penjelasan ini dan selainnya di fasal ini, di bab ini. Nas'alullah ta'ala ridho wal qabul wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Itu mukadimah dari beliau untuk mengawali pembahasan tentang ridho. Menarik, sekarang kita sudah diberi semacam gambaran umum tentang ridho dan betapa agungnya amalan hati bernama ridho ini. Diiming-imingi dulu lah biar kita penasaran, kita harus semangat untuk menggalinya. Nah, dimulai pembahasannya dengan ahmiyatul maudhu. Ini adalah urgensi pembahasan ini apa. Beliau membawakan beberapa nukilan. Kata beliau, an Abi Darda radhiyallahu anhu qala, dari Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, dirwatul iman arba. Dirwah itu adalah a'la syai', itu sesuatu yang paling tinggi. Jadi dikatakan dirwatul iman artinya adalah puncak iman. Puncak keimanan itu ada 4, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Yaitu as-sabru lil hukmi, sabar terhadap hukum. Maksudnya adalah hukum yang Allah tetapkan. Waridho bil qadar, dan ridho dengan ketetapan Allah. Wal ikhlasu li tawakkul, dan ikhlas dalam bertawakal. Wal istislamu li rabbi azza wa jalla, dan berserah diri kepada Allah azza wa jalla. Itu perkataan Abu Darda menyebutkan bahwa ridho itu adalah salah satu dari dirwatul iman, dari puncak iman. Qala Dawud At-Ta'i rahimahullah, kata Dawud At-Ta'i, afdalul a'mali ridho anillah, seutama-utama amal adalah ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah, ma ahsabu anna syai'an minal a'mali yataqaddamu sabra illa ridho. Kata Abdul Wahid, aku tidak mengira, maksudnya aku tidak dapati sesuatu dari amal yang itu bisa mendahului keutamaan sabar dibandingkan dengan ridho. Sabar itu kan milik utamaan ya. Allah janjikan bahwa siapa yang bersabar, Allah penuhi pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Nah, kata beliau, aku tidak tahu ada amalan yang bisa mendahului sabar ini selain ridho, kecuali ridho. Wala alamu darajatan asrafu wala arfa'u minar ridho, dan aku tidak ketahui ada derajat yang lebih mulia dan lebih tinggi dibandingkan dengan ridho. Wahwa, dan ridho itu adalah ra'sul mahabbah, itu adalah puncaknya mahabbah, atau sesuatu yang paling penting dari mahabbah. Wa sunnatul lati tarakaha din nabi lana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ra'suha ridho wa taslim, dan diantara sunnah yang Nabi kita tinggalkan untuk kita itu yang paling penting itu adalah ridho dan taslim. Ridho dan taslim. Taslim berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Imam Ahmad rahimahullah, ajma'a tis'una rajulan minat tabi'ina wa a'immatul muslimina wa a'immatul salaf wa fuqaha'u amsar. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ada 90 orang yang dari kalangan tabi'in, dan kemudian para pemimpin kaum muslimin, juga para salaf yang mulia, juga para fuqaha pada zaman itu, ala anna sunnata, bahwasanya sunnah allati tuwfiya alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW itu wafat di atas sunnah itu, awaluha ar-ridho, yang paling utama, yang paling pertama adalah ridho bi qadaillahi azza wa jalla, ridho terhadap qada dan ketetapan Allah azza wa jalla, wa taslimu li amrihi, dan berserah diri kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala, wa sabru ala hukmihi, dan sabar terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian waridwanu waraduna anillahi hum hizbullah, dan orang-orang yang ridha kepada Allah, mereka adalah hizbullah. Hizbullah itu adalah jama'atun
allati yatabi'una amrahu wa yajtanibuna nahyahu. Itu orang-orang yang mereka itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi bukan hanya sekedar manut grubyuk mengelompok, tetapi menjadi golongan Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya, dengan menjalankan konsekuensinya, yaitu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena itu kata Imam Ahmad tadi ketika beliau menyebutkan ridho dan taslim itu digabungkan karena itu saling berhubungan. Ridho itu tidak akan mungkin bisa tumbuh pada diri seorang ketika dia itu tidak bisa taslim pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seorang tidak bisa taslim kecuali dengan dia itu menumbuhkan keridhaan kepada segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dua hal yang sangat berdekatan dan saling berkelindan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. La tajidu, engkau tidak akan dapati kauman, satu kaum, yu'minuna billah, yang kaum itu beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Yuwaduna itu adalah yusahibuna atau yusadikuna atau tabadala al-mawaddah. Orang yang berkasih sayang, kemudian bersahabat, berakrab-akrab. Dengan siapa? Man khadallaha wa rasulahu. Dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ini karakter yang dijelaskan oleh Allah. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu diantara cirinya adalah mereka tidak berakrab-akrab, tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum ataupun keluarga mereka. Ulaika, yaitu alladzina la itu orang-orang yang tidak yuwaduna, yang tidak berkasih sayang, berakrab-akrab, itu adalah kataba fi qulubihumul imana. Itu yang kataba yaitu asbata, Allah kokohkan, Allah tetapkan di hati-hati mereka itu iman. Wa ayyadahum biruhin minhu, dan Allah kokohkan, Allah kuatkan mereka itu biruh. Di jalan lain dikatakan makna ruh ini adalah nur. Biruhin yaitu maknanya binurin minhu, dengan cahaya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, merekalah hizbullah. Ala illa hizballahi humul muflihun, dan ingatlah bahwasanya orang-orang yang menjadi hizbullah itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Kemudian qala Bisri bin Al-Haris rahimahullah, man wuhibalahu ridho faqad balagha afdalu darajat. Siapa yang diberi ridho, maka sungguh dia telah sampai pada seutama-utama derajat, derajat yang paling afdal. Wa man lam yablugha, dan siapa yang tidak atau belum sampai kepada derajat itu, derajat ridho, fa alaihi an yas'alallaha subhanahu an yablughahu iyaha. Hendaknya dia memohon kepada Allah agar Allah sampaikan dia pada derajat ridho itu. Qala Ar-Rabi bin Abi Rasyid rahimahullah, kata Rabi bin Abi Rasyid, man sa'alallaha ridho faqad sa'alahu adiman. Siapa yang memohon pada Allah ridho, maka sungguh dia telah memohon pada Allah sesuatu yang agung. Beliau membawakan urgensi pembahasan ini dari kutipan-kutipan para ulama, juga ya, dari Al-Quran, dari ayat yang menyebutkan tentang keutamaan ridho. Dan menarik ya, para sahabat itu kan dapat gelar radhiyallahu anhu, atau kalau semuanya radhiyallahu anhum ajmain. Artinya bahkan di ayat ini kan mereka dapat gelar itu ya karena Allah pun ridho ke mereka gitu ya. Bukan hanya para sahabat yang ridho kepada Allah,
Tetapi Allah menunjukkan keutamanya dengan menetapkan keridhaan Allah kepada para sahabat tersebut. Dan penyebutan ridho Allah itu yang didahulukan. Jadi bukan kita ngaku-ngaku gitu. Iya, tapi radhiyallahu anhum wa radu anhu, baru kan gitu. Jadi Allah yang ridho pada mereka, kemudian mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan bahwa ridho ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah dikatakan bahwa itu kan lebih penting daripada surga, karena ridho Allah itu adalah sifat Allah, sedangkan surga itu adalah makhluknya. Dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang ta'rifu ridho. Apa yang dimaksud dengan ridho ini? Pengertiannya seperti apa? Ar-ridho fil lughah, ridho dari tinjauan etimologis atau bahasa. Rodi, ar-ra'u, wad-dod, wal harfu mu'tal. Itu dari kata rodi, rodia itu tersusun dari huruf ro, so, dot, dan harfun ilah, yaitu huruf ilah ya. Itu adalah aslun wahidun yatulu ala khilafis sukhti. Ini adalah satu pokok yang menunjukkan khilafus sukhti. Sukhti itu adalah karhun atau godobun atau lam yardo. Itu sesuatu yang menunjukkan makna bukan amarah atau bukan sesuatu yang tidak diridhoi. Takulu rodi yardo ridon, dikatakan ini wazannya, tasrifnya rodi yardo ridon, wahuwa rodin, dan orang yang ridho itu disebut rodin. Wa maf'uluhu, adapun maf'ulnya adalah mardiyun anhu, yaitu yang diridhoi. Wa fil hadis, dalam hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, marfu'annya maksudnya adalah nisbatun ila sahibil maqami ar-rafi wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Bunda Aisyah, Allahumma a'udzu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dengan ridhomu, berlindung dari murkamu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, dan dia ada di dalam kehidupan yang radiyah. Ai maksudnya adalah murdiyatin dzati ridho, yaitu diridhoi, dalam kehidupan yang diridhoi. Faridho, maka ridho, huwa sukunun nafsi ila syai' wal irtikhah ilahi. Wal irtikhahu ilahi. Ya, ridho adalah tenangnya jiwa pada sesuatu dan istirahatnya jiwa pada sesuatu tersebut. Ini makna ridho dari sisi bahasa. Waridwanu, dan adapun ridwan, huwa ar-ridho al-kasir, adalah ridho yang banyak, yang berlimpah. Wala makana a'damu ridho huwa ridhollahi subhanahu wa ta'ala khusso lafdir ridwani bimakanu minallahi azza wa jalla. Nah, tadi dikatakan bahwa ridho itu adalah ridwan itu adalah ridho yang banyak, yang berlimpah. Nah, ketika seagung-agung atau seutama-utama ridho itu adalah keridhoan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat ridwan itu dikhususkan lafadznya dengan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ridwan itu dikhususkan penggunaannya sebagai penyebutan sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan. Itu mereka mencari keutamaan, cari fadilah dari Allah dan ridwan. Wa qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, yubassiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Rabb mereka memberi kabar gembira kepada orang-orang itu birahmatin, dengan kasih sayang minhu dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwan, dan ridho yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya orang Indonesia namanya Ridwan ya. Ya. Ada yang dosen psikologi, ada yang banyak, insyaallah. Artinya ini orang kalau dinisbatkan pada nama seorang tadi, harapan orang tuanya adalah semoga ini mendapatkan ridho yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang ridho kepada Allah, kepada ketetapan Allah taala. Wa ardohu, nah ini kan penggunaan katanya, ridho tadi gitu, ridwan, ini wa ardohu, ai adalah a'tohu ma yardo bihi. Ardohu, meridhoinya, itu maksudnya adalah
atau keridoannya itu maksudnya adalah pemberiannya. Ma yurdo bihi, yang sesuatu yang diridhoi. Jadi kalau ardohu berarti memberikan sesuatu yang si pemberi ini ridho dengan sesuatu tersebut. Wa taraddohu, kemudian ada istilah juga taraddohu, maknanya adalah tolaba ridhohu, yaitu memohon keridhoannya. Kama qala Ru'batu ibnu Ajjaj, sebagaimana kata seorang penyair ya dalam potongan bait syairnya. Idal ajuzu ghadibat fatallik wala taraddoha wala tamallak. Katanya ida al ajuz orang yang sangat tua yang sudah wa adamul iqtidar, sudah tidak mampu lah, sudah lemah sekali gitu. Ketika ada orang yang kondisinya seperti itu marah, fatalik, maka biarkan, tinggalkan. Maksudnya jangan terlalu diambil hati. Wala taraddoha. Nah, taraddoha ini adalah la tolaba ridoha. Tidak perlu mencari keridoannya. Wala tamalik. Tamalik itu adalah tawadud minha. Walain kalami watadulu minha. Maksudnya ini orang sudah kesadarannya sudah rendah sekali, ketika marah-marah itu ya sudah ditinggalkan saja. Tidak perlu kemudian mencari keridoan dia gitu. Tidak perlu baper juga ya. Tidak perlu baper dan tidak berharap kata-katanya itu bisa menjadi lebih lembut lagi. Artinya sudah, biarkan saja. Ini beliau mencontohkan penggunaan kata taroddo. Taroddo yaitu tolabar ridhohu. Itu penggunaan kata ridho atau makna ridho dari sisi lugah. Kemudian waridho fil istilah. Ridho dalam istilah. Qala Al-Haris Al-Muhasabi atau Muhasibi rahimahullah, ar-ridho yang disebut dengan ridho adalah sukunul qalbi tahta jaroyanil hukmi, yaitu tenangnya hati di bawah jaroyanil hukmi, yaitu qasdul hukmi, dari hukum yang berlaku, tujuan dari sebuah hukum. Maksudnya ketika diberlakukan hukum tertentu, maka dia tenang hatinya menjalankan hukum tersebut. Jadi beliau mengaitkan ridho dengan hukum. Dan qala ba'dul hukama, berkata sebagian hukama bisa bermakna hakim, bisa bermakna ahlul hikmah. Ar-ridho, yang disebut dengan ridho adalah sukunul qalbi bima qasamallahu azza wa jalla lahu. Yang disebut dengan ridho adalah tenangnya hati terhadap apa yang telah Allah bagi untuknya. Terhadap apa yang telah Allah bagi untuknya. Kalau Allah sudah membagi sesuatu, dia tenang hatinya, tidak ngeyel, tidak kemerungsung, dan nah itu ridho, indikasi ridho seperti itu. Wa qala Ibnu Hajar rahimahullah, kata Ibnu Hajar, ar-ridho yang disebut dengan ridho adalah sukunun nafsi ilal qadha, yaitu tenangnya jiwa terhadap ketetapan. Maksudnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian yang lain, ar-ridho yang disebut ridho adalah tarkul khilafi alallahi fima yajrihi alal abdi. Tarkul khilaf, yaitu meninggalkan sesuatu yang menyelisihi Allah dalam perkara yang sudah Allah berlakukan pada seorang hamba. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu yang ini berlaku kepada seorang hamba, maka dia meninggalkan apa saja yang menyelisih ketetapan Allah itu, yang membuat dia merasa tidak nyaman, membuat merasa terganggu dan semisalnya. Jadi tarkul khilafi ala Allahi fima yajrihi alal abdi. Dan wasu'ila Abu Usman Bikandi Al-Bikandi rahimahullah ani ridho. Abu Usman ditanya tentang ridho, kata beliau faqala man lam yandam ala ma fata minat dunya walam yata'assaf alaiha, yaitu orang yang tidak menyesal atas apa yang luput darinya berupa perkara dunia, dan dia juga tidak menyesal berkaitan dengan perkara itu. Yata'assaf, dan ini maknanya mirip ya. La yandam, yata'assaf, asif, dari kata asif, yaitu ungkapan yang menunjukkan penyesalan. Jadi dia tidak menyesal atas apa yang dia tidak dapatkan dari perkara dunia. Wa qala Abdullah ibnu Abdul Aziz Al-Umari, kata beliau az-zuhdu ar-ridho. Beliau menyamakan atau zuhud itu sebagai ridho.
Faridul abdi huwa, yang disebut dengan keridhaan seorang hamba itu adalah an yusallima bima amarahullahu bihi wa nahahu anhu, yaitu dia memasrahkan dirinya dengan atau terhadap segala sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah larang darinya. Berarti kalau diberi perintah oleh Allah ya melaksanakan, diberi larangan untuk meninggalkan itu ridho. Ridho itu tadi kan taslim ya. Padahal di antara makna takwa itu kan juga gitu kan. Imtisalu awamirillahi wa ijtinabu ma nahallahu anhu. Imtisal itu kan berarti melakukan perintah Allah, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Yes. Jadi ada korelasinya, ridho, takwa, taslim. Jadi anjal 5 bima amarallahu bihi wa nahahu anhu wa yardo bima radiyahullahu lahu, dan dia ridho dengan sesuatu yang Allah itu ridho untuknya. Kalau Allah sudah menetapkan sesuatu pada seorang hamba, pada kita semua, berarti itu adalah sesuatu yang Allah ridho, itu terjadi pada kita. Nah, kalau Allah sudah ridho menetapkan sesuatu pada kita dan kita pun ridho pada Allah, nah itu yang diharapkan. Wala yajzi'u mimma yajri bihi qada'uhu minal awamiri wal masaibi wa yusallimu lillahi fidzalika wa yazhadu fi hadhihi dunya. Dan dia tidak yasji'u, yaitu tidak mengeluh, tidak merasa cemas dari apa-apa yang sudah Allah berlakukan, Allah tetapkan dari perintah-perintahnya. Juga tidak mengeluh terhadap ujian-ujian musibah yang Allah tetapkan juga untuk dia. Bukan cuma tidak mengeluh, tetapi apa? Yusallimu lillah, dia berpasrah kepada Allah fidzalika, dalam urusan seperti itu. Jadi mengembalikan, berserah diri kepada Allah. Dan kemudian zuhud dalam perkara dunia. Jadi itu diantara makna ridho dari sisi bahasa dan dari sisi istilah. Kesimpulannya gimana kalau kita baca dari sisi istilah? Jadi tadi kan berarti digabungkan kan, ada beberapa dari beberapa perkataan. Terus beliau memberi khulasoh di akhir ini tadi ya, bahwa ridho itu ada sekian kan ada poin. Tenang hati, sukunun kolbi, gitu. Tenang hatinya. Kalau Allah sudah menetapkan hukum, dia tenang. Nah, tenang itu muncul karena ya dia mau menerima, tidak ngeyel, kemudian taslim gitu, akhirnya jadi tenang, jadi sukun, jadi tenang. Kemudian masih sukunul kolbi juga, atau meninggalkan sesuatu yang Allah sudah tetapkan, tidak menyelisihi apa yang sudah Allah tetapkan. Karena itu di akhir itu yang menjadi poin dari penjelasan tentang makna ridho. Mungkin itu yang kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis ini barokah dan menjadi sebab Allah Ta'ala ridho kepada kita, dan menjadi sebab Allah Ta'ala lapangkan hati kita sehingga senantiasa ridho kepada apapun yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.